Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Gania. Kali ini saya mau bertanya nih, ada nggak ibu-ibu di sini yang habis bulan puasa timbangannya bukannya turun ke kiri, tapi malah semakin naik ke kanan? Cuk, ya saya juga termasuk. Puasa mengurangi konsumsi, tapi pas buka puasanya makan sama yang manis banyak, ada gorengan, ada sirup, ada bubur kacang dengan lengkap dengan lauknya. Kemudian karena puasa lemes akhirnya jadi tidak olahraga. Dan ketika ditimbang setelah lebaran, cerang, naik timbangan ke arah kanan. Itu saya banget ya, yang tadinya waktu puasa kita berhasil menurunkan timbangan sampai turun 2 kilo pada saat bulan puasa. Ketika selesai puasa lebaran itu bisa naik sampai dengan baik lagi ke 80 kilo, 80,5. Naik dari sebelumnya, malah bukannya turun, naik kenaikan sekitar 2,5 kilo lebih. Selain itu lebaran juga makan dengan yang bersantan tinggi, kemudian ada bermacam-macam kue, keripik, rengginang, kembang seroja, lah itu dia yang bikin timbangan kita naik. Nah, di sini kan saya posisinya adalah sebagai ahli gizi dan juga sebagai seorang ibu. Pastilah ya, aduh gimana nggak keburu dong untuk berangkat olahraga, nggak ada waktu, terus nggak bisa berangkat senam atau senam trampolin atau sepedaan atau lari. Di sini ayo ikut saya, kita akan berolahraga yang simpel. Berolahraga apa? Yuk kita lihat. Ya ibu-ibu semuanya, tada, ini adalah rope jam. Ini tali untuk loncat tinggi ya. Kalau dulu, zaman dulu mungkin zaman kita waktu masih kecil, zaman dulu ada gadget, kita talinya itu dari karet kan ya, karet disusun sehingga membentuk tali. Di sini kita ada yang instan, jadi nggak usah untuk merangkai lagi, menyusun karet lagi, namanya rope jam. Di sini juga ada hitungannya di sini ada angkanya, sudah berapa kali kita meloncat. Ini tuh terbukti banget, waktu kemarin saya sebulan penuh berolahraga loncat tinggi, lompat pakai tali, lompat tali bukan loncat tinggi ya, lompat tali. Terus kemudian saya lakukan sekitar pagi dan sore menyempatkan waktu. Itu minimal loncat sekitar 100 sampai 200 loncatan. Dalam sebulan itu bisa turun 3 sampai 4 kilo. Waktu kemarin saya turun sampai 3,5 kilo dengan catatan rutin. Dan pada saat awal-awal berolahraga lompat tali itu sakit, kaki sakit semua karena jarang berolahraga. Kemudian saya lupa untuk pemanasan. Jadi sebelum rope jam tetap kita, sebelum pakai ini tali, lompat tali, kita tetap harus melakukan pemanasan dulu. Lompat, target kita adalah minimal 100 lompatan untuk bisa mengurangi kalori sekitar 200 kalori, 200 sampai 400 kalori. Kalau misalnya sampai 200 loncatan itu bisa sampai 500 kalori. Ya, lumayan banget Ibu. Kalau misalnya satu piring nasi lengkap dengan lauk pauknya itu 1,5 centong nasi itu 150 kalori. Kalau 2 centong itu sekitar 200 kalori, itu dengan lauk pauknya sekitar 250. Artinya kita sudah mengurangi 2 kali makan atau 1 kali makan 2 kali cemilan ya. Jadi daripada kita diet yang nggak jelas, menyiksa diri dengan mengurangi makan kemudian sakit perutnya, lambungnya kerasa kumat, mending kita berolahraga aja. Olahraga lompat tali ini lebih simpel. Saya suka bersama anak-anak saya main, saya lompat tali juga. Ini membutuhkan waktu yang singkat, asal targetnya minimal 100 lompatan tercapai, itu sebenarnya sudah cukup. Di sini ada penghitungnya, jadi kalau Ibu lupa, nah ini ada penghitungnya, udah berapa lompatan, ini bisa dikembalikan ke 0. Ini bisa dipakai ya ibu-ibu semuanya. Ini harganya sekitar 30.000 sampai 35.000 saya beli. Kalau misalnya
Gak ada nih, tapi pengen olahraga lompat tali itu bisa pakai karet. Karetnya kira-kira 10.000 itu bisa dapat banyak. Bisa disusun menjadi tali untuk melompat, tali karet untuk melompat. Yuk sekarang kita pemanasan dulu, langsung kita lanjut untuk lompat tali. Oke, sudah disiapkan. Ini adalah sebuah gudang bekas warung. Jadi nggak perlu ruangan yang terlalu besar juga, bisa dilakukan di halaman atau ruangan kecil lah pokoknya gitu. Nggak terlalu sempit tapi juga nggak terlalu luas, itu bisa dilakukan untuk rope jump atau lompat tali. Oke. Kita mulai saja ya. Kita pemanasan dulu. Kita fokuskan pemanasannya di kaki, karena nanti kalau misalnya pemanasannya tidak betul di kaki akan sakit kaki, otot kaki, terutama bagi yang sangat jarang sekali olahraga. Ini harus betul pemanasannya, dan biasanya di awal-awal akan sakit karena ototnya tegang. Semakin dibiarkan aktivitas, si kaki yang sakit akan semakin membaik. Jadi kaki yang jarang berolahraga, jarang beraktivitas itu pasti pas pertama kali diajak olahraga sakit. Ini saya biasanya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu ya. Ini kita nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, karena bagi saya sendiri lebih nyaman nggak pakai sepatu dan nggak pakai alas kaki saat melakukan lompat tali. Itu kembali kepada selera masing-masing ya. Kalau misalnya selera dan tempat, kalau misalnya tempatnya berbatu mending pakai sepatu. Tapi kalau saya karena tempatnya lantai, maka saya tidak memakai alas kaki, cukup telanjang kaki. Itu lebih nyaman untuk saya. Ya. Ini jempol kakinya ya.
Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Oke, kita udah selesai ya. Udah sampai 200 lebih kayaknya tuh. Aduh, cukup capek. Kalian lihat kan tadi loncat-loncat itu kayaknya semua kalori terbakar. Nah, sesudah kita berolahraga, saatnya pendinginan. Jangan langsung ditekuk ya teman-teman kakinya. Kalau misalnya habis melakukan yang namanya lompat tali, jangan langsung ditekuk. Kita goyang-goyangkan dulu. Oke, seperti ini. Goyangkan kakinya biar ototnya rileks, karena pada saat tadi berolahraga itu ototnya tegang. Goyang. Nah, perlu diingat bahwa olahraga lompat tali ini tidak untuk orang yang sudah berusia di atas 50 tahun, karena ini adalah olahraga kardio atau olahraga yang memicu jantung untuk memompa jantung lebih cepat kerjanya. Tidak dianjurkan juga untuk orang yang mempunyai riwayat penyakit jantung atau gangguan jantung. Tidak boleh ya. Dan tidak dianjurkan juga untuk orang yang terlalu kegemukan. Saya IMT-nya masih di bawah 30, 29, sekian ya. Jadi overweight tapi bukan obesitas. Untuk orang dengan obesitas itu tidak dianjurkan karena itu akan menjadi olahraga yang sangat berat sekali dan agak sedikit berbahaya. Efektivitasnya adalah tadam, cuaca ini hujan, tapi tetap kita bisa olahraga secara konsisten di ruangan tertutup asal ada ruangan yang cukup untuk melakukan lompat tali. Seperti tadi, kira-kira berapa meter ya? Mungkin 4 meter ke 4 meter kosong, nggak ada apa-apa. Mau keinjek gitu ya. Itu bisa dilakukan sekarang. Kita goyang-goyangkan dulu ya. Oke teman-teman semuanya, udah sangat capek sekali. Ini saya masih keringetan. Kita ngobrol dulu yuk sambil menunggu lutut saya, kaki saya habis lompat tali sedikit agak sakit. Jadi kita menurunkan ketegangan otot. Kalau misalnya sakit habis lompat talinya itu tidak terbiasa dan terasa nyeri, itu bisa dioles dengan salep untuk olahraga ya, untuk otot. Ada banyak salep untuk otot untuk meredakan ketegangan otot. Nah, si skipping ini mempunyai banyak keunggulan selain membakar kalori. Katanya sih kalau misalnya skipping atau lompat tali 10-15 menit ini setara dengan lari 1,8 km. 20 menit itu 10-20 menit itu bisa sampai ngeluarin 300 atau 400 kalori, setara 2 porsi nasi. 2 piring nasi ya guys. Nah, selain itu manfaat lain dari skipping yaitu dia itu bisa menyehatkan jantung. Terus kemudian meningkatkan konsentrasi. Ayo, siapa yang suka lemot? Siapa yang suka lupa-lupa? Nah, olahraga skipping bisa membuat konsentrasi meningkat, daya ingat meningkat. Kemudian skipping juga bisa bisa menjadi terapi emosi. Jadi tidak terlalu emosian, terus kemudian jadi lebih konsentrasi, meningkatkan mood juga, badan jadi lebih fresh, dan meningkatkan elastisitas otot juga. Kalau langsung habis skipping kegel mungkin lebih bagus ya ibu-ibu semuanya. Oke, segini dulu. Saya mau istirahat, saya mau minum. Jangan lupa kita minum. Oke.